Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu smartphone terbaru dari Realme. Dia adalah Realme 7i. Realme 7i adalah versi light Realme 7 yang merupakan bagian dari Realme 7 series. Perilisan Realme 7 series ini terhitung cepat ya, karena Realme 6 series juga baru di launching sekitar setengah tahun lalu dan masih di tahun yang sama di tahun 2020. Sayangnya untuk Realme 6i tidak dirilis ke Indonesia, sehingga untuk seri dengan huruf i sebelum ini hanya ada Realme 5i dan sekarang langsung lompat ke Realme 7i. Realme 7i dipasarkan dengan harga Rp3.199.000 dan hanya tersedia satu varian memori yaitu 8/128GB. Jadi walaupun ini versi light, tapi harganya sudah tergolong agak mahal ya, karena sudah di atas Rp3 juta. Dengan harga Rp3,2 juta yang ditawarkan untuk sebuah Realme yang pakai huruf i, apa sajakah yang ditawarkan oleh smartphone ini? Apakah ia cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Bagaimana spesifikasi lebih detailnya? Mari kita bahas dan kenali lebih dalam di video ini. Oke, pertama kita cek dari paket penjualannya. Di sini Realme 7i dikemas dengan box berwarna kuning yang cukup besar. Kalau lihat ukurannya ini sih harusnya isi boxnya ini bisa lebih banyak. Saat dibuka, kita akan mendapatkan yang pertama ada SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase berwarna smoke, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adaptor 18 watt yang cukup besar. Ternyata secara kelengkapan semuanya standar, tidak ada ekstra item apapun selain softcase. Yang membuat boxnya terlihat besar ternyata adalah ukuran adapternya yang juga cukup besar. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Saat melihat dan menggenggamnya pertama kali, smartphone ini tidak terasa berbeda dari segi apapun dengan smartphone lain sekelasnya. Desain layarnya menggunakan model tompel atau in-display kamera. Di bagian bawah ada port jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Di kirinya ada SIM tray, di kanan ada tombol power dan volume rocker, di atas polos, di belakang ada quad kamera, LED flash, beserta fingerprint scanner. Back covernya diberi finishing kaca yang disebut Realme dengan stylish mirror design. Hal ini membuatnya terlihat mengkilap dan mewah ya. Namun kita perlu lebih berhati-hati karena ini akan gampang sekali meninggalkan goresan, bercak tangan, dan tentunya akan terasa licin saat tangan kita basah atau berkeringat. Saya sangat menyarankan untuk teman-teman agar selalu menggunakan softcase tambahan di smartphone ini. Untuk warna yang kita review ini adalah yang berwarna polar blue, yaitu perpaduan gradasi warna putih dan biru muda. Tersedia satu warna lagi yaitu Aurora Green yang terlihat seperti warna hijau Aurora. Bodi smartphone ini juga sudah tahan terhadap cipratan air ya. Untuk bobotnya sebesar 189,67 gram dan ketebalannya 8,76 mm. Selanjutnya kita bahas layarnya. Untuk sebuah smartphone seharga 3 jutaan, jujur saat pertama kali melihat layarnya, saya tidak bisa langsung merasakan aura 3 jutaan di layar 6,5 inch-nya ini. Hal tersebut karena resolusinya yang masih HD+. Emang sih, refresh rate-nya sudah 90 Hz, tapi cukup disayangkan kenapa masih beresolusi 720 x 1600 pixel. Untuk sekarang, sudah sewajarnya ya smartphone 3 jutaan menggunakan layar Full HD. Smartphone lain dengan kelas harga yang sama juga sudah ada kok yang pakai Full HD plus refresh rate 90 Hz. Seandainya tidak bisa dihadirkan keduanya dan boleh pilih, saya lebih suka pakai refresh rate 60 Hz saja tapi resolusinya Full HD. Alasannya simple, kalau layar masih HD begini saat menonton video streaming seperti di YouTube misalnya, hanya bisa maksimal di 720p saja, tidak bisa ke 1080p. Begitu juga dengan layanan streaming video lainnya, tentu tidak bisa ke resolusi terbaiknya. Bagi yang suka menonton atau melihat konten Full HD di smartphone dengan tampilan yang tajam, tentunya tidak akan bisa terpenuhi di smartphone ini. Jadi untuk layar smartphone ini hanya refresh rate 90 Hz ini saja yang bisa membedakannya dengan layar smartphone 1 jutaan. Dengan refresh rate 90 Hz, kita bisa merasakan transisi gambar yang lebih smooth pada layar dan juga respons sentuhan yang terasa lebih cepat. Untuk proteksi layarnya sudah menggunakan Gorilla Glass dan sudah terpasang anti gores tambahan dari pabrikan. Kalau kalian lebih pilih mana nih? Resolusi Full HD dengan refresh rate 60 Hz atau cukup dengan resolusi HD tapi refresh rate-nya 90 Hz? Silahkan komen di bawah ya. Selanjutnya kita bahas spesifikasi.
Nah, di sini walaupun dia adalah versi Lite, namun chipset yang digunakan merupakan salah satu chipset baru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 662 dengan GPU-nya Adreno 610. Realme 7i ini juga menjadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 662 ini. Chipset ini dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dan internal 128GB. Perpaduan yang cukup menjadi alasan kuat kenapa harganya bisa menyentuh 3 juta ya. Mungkin kalau Realme keluarin versi 4/64GB, harganya bisa dimulai dari 2 jutaan aja. Untuk persensoran, semua sensor standar ada di smartphone ini. Untuk koneksi USB-nya sudah menggunakan USB Type-C 2.0 yang juga support OTG. Untuk slot kartunya tersedia triple slot di mana 2 untuk nano SIM dan 1 untuk micro SD. Untuk keamanan biometrik tersedia face unlock dan juga fingerprint konvensional. Untuk sistem operasinya menjalankan Android 10 dengan Realme UI versi 1.0. Untuk urusan daya, smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan sistem pengisian quick charging 18 watt. Baterai sebesar 5000 mAh ini sudah cukup lah ya untuk menemani aktivitas harian kita. 5000 mAh untuk saat ini masih cukup besar ya, walaupun bukan yang terbesar karena di atasnya masih ada 6000 mAh, bahkan baru-baru ini juga sudah ada yang pakai 7000 mAh. Realme mengklaim baterai ini tahan untuk memutar musik selama 88 jam, menelpon 35 jam, WhatsApp 21 jam, dan YouTube 19 jam. Bahkan untuk bermain game bisa bertahan sampai 13 jam. Smartphone ini juga support reverse charging, yang artinya ia dapat berfungsi sebagai power bank. Kita dapat menggunakannya untuk mengisi perangkat lain, bahkan smartphone lain dengan menggunakan OTG. Selanjutnya kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu adalah performa. Sebagai smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset baru, tentu performa adalah yang paling buat penasaran ya. Gimana sih performa dari Snapdragon 662 ini? Saat di benchmark dengan Antutu, ia mendapat skor sebesar 181.873 dengan perincian skor CPU-nya 69 ribuan dan GPU-nya 34 ribuan. Skor yang bisa dikatakan termasuk lumayan lah ya. Untuk penggunaan casual harian, performanya tentu udah lebih dari cukup. Buka tutup aplikasi dan scrolling terasa lancar, apalagi didukung dengan kecepatan layar 90Hz. Untuk multitasking juga bisa diandalkan berkat RAM-nya yang lega, membuka beberapa aplikasi secara bersamaan tidak akan menjadi masalah. Lantas bagaimana dengan performa gamingnya? Langsung aja kita tes menjalankan beberapa game. Yang pertama adalah kita tes PUBG Mobile. Game ini bisa dijalankan di smartphone ini pada setting grafik terbaiknya di Smooth High aja, belum bisa ke Ultra apalagi Extreme. Game bisa berjalan dengan lancar dan FPS yang memadai. Untuk main PUBG di smartphone ini bisa kita katakan tidak ada kendala ya. Yang kedua adalah Call of Duty Mobile. Game perang yang tak kalah bagus ini juga bisa berjalan dengan sangat lancar pada smartphone ini. Settingan tertinggi yang bisa didapatkan yaitu berada di FPS High dan juga di grafik High. Yang ketiga adalah PES 2020. Game bola ini juga bisa berjalan dengan sangat baik di smartphone ini dengan setting grafik standar. Game berjalan mulus dan tidak ada kendala sama sekali. Yang keempat ada Asphalt 9.
Game balap mobil yang cukup legendaris ini juga dikenal punya grafik yang bagus. Di smartphone ini, game ini bisa berjalan dengan FPS yang termasuk cukup lah ya. Game berjalan dengan cukup lancar, namun bukan dengan FPS terbaiknya sih. Setelah kita gunakan bermain game selama kurang lebih 45 menit, kita coba ukur suhu permukaan belakangnya. Suhu tertinggi yang dicatatkan sebesar 39 derajat Celcius. Masih di bawah 40 derajat Celcius dan ini masih dikategorikan normal ya, walaupun sebenarnya di titik 39-nya ini terasa agak sedikit panas. Hal ini cukup diatasi dengan menggunakan case tambahan, maka panas tersebut tidak akan terlalu terasa lagi. Oke, terakhir kita bahas kamera. Smartphone ini menggunakan quad kamera belakang dan single kamera depan. Kamera belakangnya memiliki konfigurasi lensa utama 64 megapiksel f1.8, lensa kedua 8 megapiksel f2.3 ultrawide, dan terakhir lensa keempat 2 megapiksel black and white. Lensa utamanya di sini punya resolusi yang cukup tinggi karena sudah menyentuh 64 megapiksel. Keempat lensa ini juga ditemani sebuah LED flash. Untuk kamera depan, resolusinya adalah 16 megapiksel dengan f2.1. Untuk menu kamera cukup lengkap ya, ada mode foto untuk pengambilan foto otomatis yang sudah dilengkapi dengan AI cam, video untuk perekaman video, malam untuk foto malam, potret untuk bokeh, 64 megapiksel untuk pengambilan foto dengan resolusi 64 megapiksel, lalu di menu selengkapnya ada ultra makro untuk pengambilan foto makro, mode pakar untuk setting manual, pano untuk foto panorama, slow-mo untuk slow motion, selang waktu untuk hyperlapse, pemindai teks untuk men-scan teks pada objek foto, Google Lens untuk masuk ke Google Lens, dan terakhir ada mode film untuk pengambilan foto dengan setting manual dan rasio seperti di film. Sayangnya, walaupun resolusi kameranya sudah cukup tinggi, tapi perekaman video hanya bisa maksimal di 1080p 30 fps saja. Perekaman videonya dilengkapi dengan Electric Image Stabilization yang menggunakan giroskop untuk meminimkan getaran dan guncangan saat kita mengambil video. Berikut adalah beberapa sampel hasil jepretan kameranya. Oke, itu tadi dia hasil review kita terhadap Realme 7i ini. Nah, di sini walaupun dia adalah versi light, namun chipset yang digunakan merupakan salah satu chipset baru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 662. Untuk pemakaian standar harian sih, performa chipset ini udah sangat cukup. Walau tidak bisa dikatakan paling ngebut untuk sebuah chipset yang dibenamkan di smartphone dengan harga 3 jutaan. Untuk gaming juga lumayan bisa diandalkan dengan settingan game berat rata-rata ada di medium to high. Bagian jeroan yang cukup menarik ada di ukuran RAM-nya yang sebesar 8 GB, sehingga buat kamu yang nyari RAM gede untuk multitasking, smartphone ini juga bisa jadi pilihan. Untuk layar 90Hz-nya sih sudah oke ya, memberikan sensasi yang ngebut di layar. Namun sayang sekali seperti yang sudah kita sampaikan tadi, resolusinya masih HD. Jadi tetap aja kamu nggak akan bisa maksimalin layarnya ini untuk nonton konten-konten yang sudah beresolusi tinggi. Buat yang mau nyobain pakai layar 90Hz sih oke-oke aja. Asalkan sebelumnya smartphone kamu layarnya juga masih HD. Tapi kalau smartphone kamu sebelumnya sudah menggunakan layar Full HD dan beralih ke layar HD seperti ini, kamu akan merasakan sekali downgrade-nya. Untuk kamera juga sudah cukup lengkap ya, didukung dengan lensa yang sudah 64 megapiksel, namun sayangnya juga tidak bisa merekam 4K video. Mungkin harga yang agak mahal ini harusnya bisa ditekan kalau Realme ngeluarin Realme 7i dengan RAM 4GB atau 6GB aja. Tapi ternyata Realme malah memilih untuk menggunakan RAM 8GB dan hanya tersedia satu varian aja. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang teman-teman ingin sampaikan. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.